Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di kelas online pada kesempatan kali ini. Pada video ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan bagaimana melakukan perhitungan dan pencatatan piutang wesel, di mana tanggal jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jika Anda belum melihat video materi yang pertama, maka saya sarankan untuk menonton dahulu video materi yang pertama sebelum menonton video materi yang kedua ini. Baik, jadi pada video ini kita akan mulai membahas terkait dengan perhitungan dan pencatatan untuk piutang wesel yang memiliki bunga, jadi interest bearing note. Mari kita langsung membahas dengan menggunakan contoh soal saja. Kita perhatikan contoh soal yang tercantum ini. Morgan Corporation memberikan pinjaman kepada Merrico dan menerima piutang wesel. Nah, jadi ini piutang wesel yang berasal dari ketika satu perusahaan memberikan pinjaman ke perusahaan lain. Nah, piutang weselnya jatuh tempo dalam 3 tahun. Nilainya $10.000 dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk instrumen sejenis adalah 12%. Bagaimana Morgan mencatat piutang wesel tersebut? Nah, di soal ini jika Anda melihat, berarti di sini ada stated rate dan ada market rate. Nah, karena ada stated rate, jadi ini bukan zero interest bearing note. Maka, kalau bukan zero interest bearing note, berarti apa yang harus kita lakukan stepnya? Maka step pertama kita harus menghitung, kalau teman-teman masih ingat, kita harus menghitung present value. Nah, present value yang harus dihitung itu apa? Karena di sini adalah piutang wesel yang ada bunganya, ada 2 present value yang harus kita hitung. Pertama adalah present value untuk nominal. Nominal itu berarti adalah yang present value nominal, present value untuk yang angka 10.000 ini, dan present value untuk bunga. Kita lihat di tabel ini sudah tercantum perhitungannya. Bukan di tabel, di diagram ini sudah tercantum perhitungannya. Jadi pertama kita hitung present value untuk yang principal, nilai nominal yang 10.000. Nah, kalau yang present value yang 10.000 ini kita menggunakan gelondongan. Kalau gelondongan itu artinya kita nanti menggunakan tabel present value-nya yang untuk yang gelondongan ya, yang hanya 1 kali. Tapi yang bunga, kita lihat bunga itu per tahun. Per tahun $1.000, $1.000, $1.000. Maka kita nanti menggunakan tabel present value yang annuity. Nah, lalu ini 1.000 dapat dari mana? Nah, 1.000-nya itu teman-teman jangan sampai lupa, 1.000 untuk bunga yang dibayarkan per tahunnya itu dapatnya adalah dari stated rate. Stated rate ini, stated rate. Yang ini 10%. Nah, dikali nominal. Nah, kita mendapatkan bunga per tahunnya. Nah, itu yang nanti akan kita present value-kan. Nah, nanti present value-kan ya kita menggunakan market rate yang 12% yang sudah ada di soal. Periodenya 3 tahun, sesuai yang tercantum di sini. Nah, berarti perhitungannya bagaimana? Mari kita lihat. Pertama, kita cari dulu ini ya, present value untuk bunga. Present value untuk bunga dulu, yang $1.000 per tahun. Karena ingat ya, ini kan berarti perusahaan menerima uang beberapa kali, jadi setiap 1 tahun menerima sekali dan beberapa kali, sehingga di sini kita menggunakan tabelnya yang present value of ordinary annuity. Nah, kita menggunakannya ordinary annuity tabelnya. Nah, sekarang kita ingat ya, ini tabel present value-nya, kita mencari faktor diskontonya. Nah, faktor diskontonya adalah yang ini ya, market rate-nya kan tadi 12%, ini market rate-nya 12%. Sehingga di sini kita 12%, periodenya 3. Sehingga kita dapat angka 2,40183. Nah, angka ini kita kalikan dengan nilai bunga, kas bunga yang kita terima setiap tahunnya. Nah, jadi di sini kita lihat $1.000 dikali 2,40183, kita mendapatkan angka 2.402. Nah, ini baru present value bunga.
Langkah selanjutnya, kita menghitung present value nominal, yaitu berarti angka 10.000 yang gelondongan. Perhatikan tabel present value-nya, kita menggunakan tabelnya adalah present value of 1. Ingat, bukan yang ordinary annuity. Indikatornya, perhatikan, ini angka-angka faktor diskontonya, ini pasti 0, semua. Jadi kalau Anda menghitung present value nominal, kok Anda dapat angkanya, faktornya adalah yang di atas 1, nah berarti Anda salah buka tabel. Mungkin Anda membuka tabel yang annuity. Nah, kita cari faktor diskontonya adalah ini, 0,71178. Dari market rate-nya 12%, N-nya 3 periode, sehingga kita dapat 0,71178. Begini. Sehingga kita kalikan dengan nilai nominal, yaitu yang tadi ya 10.000, sehingga kita dapat seperti ini. Present value untuk principal, atau yang nilai gelondongan 10.000 tadi, ternyata adalah 7.118. Sehingga kita jumlah dulu di sini, teman-teman perhatikan. Langkah pertama kita jumlah dulu present value untuk principal dan present value untuk interest. Nah, kita jumlah. Nah, kita dapat present value untuk piutang wesel-nya nilainya adalah 9.520. Itu adalah nilai pasar dari piutang wesel. Kok lebih rendah, teman-teman? Kok bisa lebih rendah, Bu? Padahal nilai nominalnya kan yang ini, yang 10.000. Yang lebih rendahnya kalau kita ingat tadi, stated rate-nya itu tadi kan 10%. Padahal market rate-nya itu adalah 12%. Artinya apa? Artinya piutang wesel ini memberikan bunga, memberikan keuntungan yang lebih kecil daripada piutang wesel sejenis yang ada di pasar. Jadi kalau misalnya dijual, ngapain beli piutang yang ini? Mending saya beli piutang yang itu, yang piutang perusahaan B. Sama kok jenis perusahaannya, tapi ngasih bunganya lebih besar. Begitu. Sehingga nilainya pun lebih rendah daripada nilai nominal. Sehingga nilai present value piutang weselnya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Ketika present value piutang wesel lebih rendah daripada nilai nominal, maka selisih negatifnya itu kita sebut sebagai diskonto. Nah, diskonto untuk piutang wesel ini adalah 480. Nah, ini perhitungannya. Sekarang kita lihat untuk pencatatannya. Nah, jadi jurnal yang pertama waktu kita perusahaan mendapatkan piutang wesel ini, kan tadi kan Morgan memberikan pinjaman uang ya. Nah, berarti perhatikan, debitnya piutang wesel, kreditnya kas. Gampang untuk akunnya. Untuk angkanya berarti bukan 10.000 lagi, angkanya adalah sesuai dengan present value yang sudah kita hitung, yaitu yang 9.520. Itu untuk pengakuannya. Nah, selanjutnya kita lihat, belum selesai teman-teman perjalanan panjang kita. Nah, jadi sekarang kita melihat bertemu lagi dengan tabel amortisasi diskonto yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di tabel ini kita perhatikan, jadi seperti yang saya bilang, ada 4 kolom yang bisa teman pakai. Yang ini adalah kolom kas diterima, yaitu duit yang diterima setiap tahun yang berasal dari bunga. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari stated rate, yaitu yang 10%. Stated rate ya. Stated dikali nominal. Nah, di sini berarti kalau kita sudah hitung adalah 10% dikali 10.000. Maka setiap tahunnya itu sama. Pokoknya sampai tanggal jatuh temponya itu sama. Nah, ini 1.000. Selanjutnya, pendapatan bunga. Teman-teman, saya harap masih ingat ya, pendapatan bunga itu adalah dari 12% yang market rate dikalikan carrying amount sebelumnya. Jadi kalau ini baris yang ini, end of year 1, maka kita carrying amount yang date of issue, berarti 12% dikali 9.520. Amortisasi diskon. Nah, amortisasi diskon ini cara menghitungnya teman-teman adalah pendapatan bunga, interest revenue dikurangi cash received. Nah, kalau di sini jadi 1.142 dikurangi 1.000, dapat 142. Nilainya positif, artinya apa kalau nilainya positif? Nilai positif itu artinya untuk kolom yang keempat yang ada di sini, teman-teman nanti perhatikan piutang weselnya ditambah. Jadi untuk mendapatkan carrying amount end of year 1 ini teman-teman menambah carrying amount periode sebelumnya ditambah amortisasi diskonnya. Sehingga dari 9.520 ditambah 142 menjadi 9.662. Ini untuk akhir tahun pertama. Akhir tahun kedua dan akhir tahun ketiga tahapannya juga sama. Sehingga nanti di sini teman-teman perhatikan end of year 3 carrying amount-nya itu harus sama dengan nilai nominal.
Kalau diterbitkan pada diskon seperti ini, maka di sini harus nanti ujung-ujungnya pokoknya gimana caranya di akhir tahun terakhir, waktu tanggal jatuh tempo itu carrying amount-nya sudah harus sama dengan nilai nominal. Begitu. Untuk detailnya nanti kita akan masuk latihan soal, mungkin akan lebih mudah memahami ketika sudah masuk di latihan soal. Nah, nanti angka yang ada di tabel inilah yang akan kita masukkan ke jurnal. Mari kita lihat jurnalnya seperti apa. Nah, ini tadi ya sudah kita buat jurnal yang pertama. Kita sudah buat jurnal yang pertama adalah sebagai berikut. Piutang Wesel, debit kreditnya kas 9.520 sesuai dengan present value-nya. Nah, sekarang jurnal untuk bunganya adalah sebagai berikut, teman-teman. Jadi di akhir tahun pertama, itu kita lihat di sini, kan kita bisa lihat uangnya kan kita lihat ya, di sini akhir tahun pertama. Jadi di sini perusahaan menerima kas sebesar 1.000, ada pendapatan bunga 1.142 dan amortisasi diskon 142. Nah, amortisasi diskon ini menambah piutang Wesel, sehingga kita akan membuat jurnal di mana akun piutang Weselnya bertambah. Kalau piutang Wesel bertambah, berarti ada akun piutang Wesel di debit. Sehingga nanti di sini jurnalnya kita lihat kas 1.000 sesuai dengan di tabel, piutang Wesel 142 sesuai yang ada di tabel, dan interest revenue 1.142 sesuai yang ada di tabel. Jadi kita mengkonversi angka yang ada di tabel masuk ke ini, apa namanya, angka yang ada di tabel kita masukkan ke jurnal. Begitu. Nah, sekarang itu terkait dengan materinya, contoh soal, kita akan langsung masuk ke latihan soal saja untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Baik, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal latihan 2 ini bersama-sama. Mari kita menganalisis soal ini bareng-bareng. Jadi kita lihat, Du Bois Inc. memberikan pinjaman kepada John Krug Corporation senilai 800.000 pada 1 Januari 2010. Berarti nilai nominalnya 800.000. Du Bois Inc. menerima piutang Wesel dengan bunga 8%, ini stated rate, jatuh tempo dalam 7 tahun. Lama juga, 7 tahun. Tingkat bunga di pasar untuk instrumen sejenis adalah 10%, berarti market rate-nya 10%. Karena di sini market rate-nya 10%, tapi stated rate-nya 8%, berarti logikanya ini nanti piutangnya akan diterbitkan dalam kondisi diskon ya, teman-teman. Diskon. Berarti dengan kata lain nilai present value-nya nanti akan lebih rendah daripada nilai nominal. Jadi kalau malah teman-teman dapat nilai lebih tinggi, nah mungkin harus hati-hati, jangan-jangan teman-teman salah hitung. Nah, informasi tambahannya, di sini pembayaran bunga diterima Du Bois Inc. setiap 1 Januari. Berarti kita lihat, jadi dapat uangnya, jadi Du Bois Inc. itu baru mendapatkan uang dari bunga yang dibayarkan oleh John Krug Corporation ini setiap 1 Januari. Nah, ini ngaruh nggak ke jurnalnya? Agak ngaruh, yang kita akan bahas nanti bareng-bareng. Jadi soalnya sekarang kita diminta buat schedule amortisasi diskonto, dan di sini di jurnal untuk mencatat transaksi piutang Wesel pada 1 Januari 2010, 1 Januari 2011, dan 1 Januari 2017 saja. Di sini saya tambahkan, ini kurang lengkap, jadi tambahannya ada satu lagi, yaitu 31 Desember 2010. Jadi ada 4 tanggal ya, tanggal yang ini, tanggal yang ini, tanggal ini, dan tanggal yang ini. Gitu. Nah, untuk yang C nanti kita akan bahas terpisah, karena memang soalnya terpisah dengan soal yang di atasnya, agak terpisah. Begitu. Kita nanti bahas yang A dan B lebih dahulu. Baik, sekarang kita coba mulai pembahasannya. Nah ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu, kita hitung present value ya. Present value seperti biasa. Jadi nilai nominalnya kan adalah 800.000. Nah, sekarang kita cari faktor diskonto bunga efektifnya. Sebentar, bunga efektifnya adalah bunga pasar. Bunga pasar, saya ganti aja biar mudah. Ingat, bunga pasar adalah 10%. Bunga nominalnya, stated rate-nya adalah 8%.
periodenya adalah 7 tahun. Nah, sekarang kita coba cari faktor diskontonya. Yang pertama, kita cari faktor diskonto untuk yang present value of 1 dulu. Kita lihat di sini bunga pasarnya 10%, periodenya 7 tahun. Jadi kita cari di sini tabel present value of 1 10% ini 7 tahun. Yang ini. 10% 7 tahun. Angka yang ini 0,51316. 0,51316. Ini. Saya cek lagi, salah. 6-nya ketinggalan. 0,51316. 0,51316. Oke, 10% jangka waktunya 7 tahun. Maka di sini 10%, maka 7. Selanjutnya, faktor diskonto untuk ordinary annuity. Ya, enggak bingung. Faktor diskonto untuk ordinary annuity itu kita lihat, kita ganti tabelnya ya. Tabelnya present value of ordinary annuity, yang ini, annuity of 1. Sama seperti tadi 10%, lalu kita lihat 7 tahun. Ini periodenya 7. Ya, buat yang ini ya, 4,868842. 4,868842. Kita cek lagi ya, 4,868842. Oke, nah sudah dapat. Nah, sekarang kita hitung bunganya dulu ya, bunga tunainya. Bunga tunai itu berarti adalah berapa yang dibayarkan oleh John Kruk Corporation ini setiap tahunnya, yang dibayar setiap 1 Januari ini. Nah, cara dapat bunga tunai itu adalah stated rate dikali nominal. Nah, stated rate-nya kan 8% ya, berarti 8% dikali nilai nominal. Kita dapat bunga 8%, berarti kita dapat 64.000. Nah, 64.000 ini nanti akan ini berarti Du Bois Inc. akan dapat $64.000 setiap tahun. Nah, ini kita akan present value kan, nanti present value-nya masuk present value bunga. Start di bawah aja makanya. Nah, pertama kita hitung present value nominal dulu ya. Nominal itu berarti caranya masih ingat ya teman-teman, nilai nominal dikali faktor diskonto of 1. Nah, sehingga teman-teman dapat di sini adalah tadi 800.000 dikali 0,51316. Selanjutnya present value bunga. Nah, present value of bunga ini berarti teman-teman cara menghitungnya adalah bunga tunai yang ini 64.000 nanti dikali faktor diskonto annuity. Ya, udah lihat. Nah, nanti berarti bunga tunai ini dikali faktor diskonto annuity sehingga 64.000 dikali 4,86842. Nah, sudah dapat. Kalau kita total ya. Kita total. Nah, dapat 722.107. Nah, ini adalah present value untuk piutang wesel ini. Nah, selanjutnya kita sudah dapat present value-nya. Sekarang kita mulai membuat tabel amortisasi diskontonya. Baik, tabel amortisasi diskontonya kita mulai dari tanggal yang awal dulu, yaitu ketika pertama kali piutang weselnya terjadi, yaitu 1 Januari 2010. Nah, di sini kas yang diterima itu adalah bunga tunai. Bunga tunai sudah kita hitung di sini, jadi di sini 64.000. Nah, lalu pendapatan bunga, maaf, ini bunga tunainya belum ada. Maaf, salah. Jadi 1 Januari 2010 itu baru nilai bawaan wesel ya. Nilai bawaan wesel di sini sesuai yang kita hitung total present value-nya. 722.106,88. Atau digenapkan tadi 107 di sini. Nah, kalau teman-teman Bu, kira-kira berapa di belakang koma? Baiknya mungkin sekitar 2 atau 3 di belakang koma. Nggak perlu lebih dari itu, karena nanti malah terlalu panjang, malah susah ya. Kecuali kalau faktor diskontonya, silakan di copy paste sesuai yang ada di tabel present value. Tapi untuk di tabel amortisasinya cukup 2 angka di belakang koma saja.
Oke, kita lanjut. Nah, setelah 1 Januari 2010, logikanya berarti 1 tahun kemudian ya, 1 Januari 2011. Nah, ini kita buat terus sampai tanggal jatuh temponya, yaitu 1 Januari 2017. Nah, sekarang kita mulai isi kolomnya. Pertama, kolom kas diterima, itu kas diterima itu adalah bunga tunai ya, teman-teman. Bunga tunai 64.000 per tahun. Nah, ini sama terus sampai tanggal jatuh tempo. Jadi, saya di sini, nah, saya samakan saja. Nah, selanjutnya kita lihat pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga saya harap teman-teman masih ingat ya, pendapatan bunga itu adalah berarti bunga pasar yang 10% ini dikali nilai bawaan yang periode sebelumnya. Berarti di sini bunga pasar dikali nilai bawaan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini. Nah, selanjutnya amortisasi diskonto. Amortisasi diskonto ini berarti adalah pendapatan bunga dikurangi kas diterima. Jadi, pendapatan bunga kurangi kas diterima. Nah, dapat 8.210,69. Nah, sehingga nanti angka ini, amortisasi diskonto ini akan menambah nilai bawaan sebelumnya. Jadi, nanti rumusnya nilai bawaan Wesel yang periode sebelumnya ditambah amortisasi diskonto periode ini. Tambah. Nah, seperti ini. Nah, ini terus nanti dilanjutkan sampai ke bawah. Nah, sehingga nanti di sini yang ini sama semua ya, angkanya sama persis. Nah, kalau pendapatan bunga hati-hati ya, saya ulangi lagi, pendapatan bunga berarti bunga pasar 10%, di sini dikali nilai bawaannya. Nah, nilai bawaan jangan yang di atas ini ya, nilai bawaannya yang jangan 1 Januari 2010, nilai bawaannya adalah 1 Januari 2011. Karena kita mau menghitung 1 Januari 2012, maka naik satu nilai bawaan periode sebelumnya, yaitu 1 Januari 2011. Begini. Nah, amortisasi diskontonya sama, pendapatan bunga dikurangi kas diterima, lalu nilai bawaan Wesel juga sama, nilai bawaan periode sebelumnya ditambah amortisasi diskonto periode ini. Nah, ini saya pakai rumus ya, lanjutin ke bawahnya, saya rasa teman-teman harusnya sudah bisa ya melihatnya. Saya pakai rumus biar cepat sampai ke periode yang di bawah. Nah, sampai di sini. Enaknya kalau pakai Excel ya langsung rumus. Oke. Tapi kalau harap prinsipnya tadi teman-teman sudah melihat ya. Jadi bagaimana mengisi setiap kolom ini. Nah, sekarang kita ingin perhatikan untuk kolom yang paling bawah, yang ini 1 Januari, bukan kolom, baris. Untuk baris yang paling bawah 1 Januari 2017, saya harap teman-teman perhatikan ini angkanya lebih sedikit ya, lebih sedikit karena ada penggenapan. Sehingga di sini kita harus samakan, ya sama plok-jiplok 800.000. Ini ada selisih sedikit karena faktor diskonto yang ada di tabel itu digenapkan. Kalau Anda pakai Excel, pakai menghitung present value menggunakan Excel, kemungkinan angkanya akan sama persis, akan pas 800.000. Tapi karena kita pakai tabel, jadi ada kemungkinan selisih sedikit seperti ini. Sehingga di sini kita coba samakan, kita samakan kira-kira angka ini biar jadi ini pas 800.000. Yang kas diterima jangan diubah-ubah ya, karena ini plok-jiplok harus sama setiap tahun, yang diubah yang di sini saja. Nah, kita lihat di sini kan kelebihan ya, kelebihan 3,08. Jadi saya kurangin saja pendapatan bunganya, saya kurangin 3,08. Nah, biar jadi pas seperti ini. Gitu. Oke, nah ini sudah dapat tabel amortisasi diskontonya. Sekarang kita akan membuat jurnalnya adalah 1 Januari 2010, 1 Januari 2011, 1 Januari 2017, tadi ketinggalan ya di soal, tambah satu tanggal lagi yaitu 31 Desember 2010. Jadi ada 4 tanggal, kita akan coba membuat jurnalnya bersama-sama. Jadi jurnal yang diperlukan, kita mulai dari tanggal yang pertama, 1 Januari 2010, itu adalah jurnal ketika piutang Weselnya pertama kali diakui. Pertama kali terjadi, sehingga jurnalnya piutang Wesel kas sebesar berapa? Sebesar nilai bawaan atau nilai present value pada tanggal tersebut, yaitu 722.106,88. Seperti ini.
Nah, ini 1 Januari 2010. Nah, sekarang teman-teman, ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi, salah satu jebakan yang sering muncul di soal adalah teman-teman harus perhatikan di soal disebutkan. Pembayaran bunganya diterima Dubois Inc. setiap tanggal berapa. Ketika pembayaran bunga terjadi pada 1 Januari, itu artinya untuk bunga tahun 2010 baru dibayar 1 Januari 2011. Sehingga uangnya baru diterima perusahaan 1 Januari 2011. Yang seperti ini nih. Yang ini. Tapi teman-teman tidak bisa menunggu untuk nyat jurnalnya 1 Januari 2011. Semua jurnal ini nggak bisa, harus ditunggu semuanya baru dicatat ketika uangnya diterima. Kenapa? Karena kalau semua jurnal ini baru dicatat pada 1 Januari 2011, maka berarti teman-teman yang tahun 2010 laporan keuangannya belum update. Padahal ini tuh sebenarnya bunga yang dibayar 1 Januari 2011 ini tuh adalah bunga tahun 2010. Harusnya masuk laporan keuangan 2010. Nah, tapi karena dibayarnya 1 Januari 2011, bisa terjadi teman-teman miss. Sehingga kalau teman-teman baru nyatet 1 Januari 2011, ketinggalan laporan keuangan 2010 jadi enggak update. Artinya apa? Artinya ini angka yang ada di jurnal ini harus dimajuin 1 hari nyatetnya, yaitu 31 Desember 2010 sebagai jurnal penyesuaian. Jadi di sini teman-teman buat jurnal 31 Desember 2010. Jurnalnya apa? Jurnal yang ini. Transaksi yang ini. Saya tandain biar enak. Nah, transaksi yang ini kita buat jurnalnya. Jurnal yang pertama, perusahaan dapat duit sebanyak $64.000. Tapi teman-teman, duitnya itu baru dapat 1 Januari 2011. Berarti teman-teman sudah punya hak buat nagih si perusahaan. Apa namanya tadi? Punya hak untuk nagih si John Kruk Corporation itu tadi sebanyak 64.000. Baru hak nagihnya. Duitnya belum dapat. Artinya akunnya apa teman-teman? Piutang. Nah, jadi untuk akun kas ini sementara diganti dulu akun piutang. Bunga. Nah, boleh piutang bunga wesel atau apa, nggak apa, yang penting piutang bunga. Ditambah tambahan misal piutang bunga wesel ya nggak masalah. Piutang bunga. Debit sebesar di sini 64.000 sesuai yang ada di tabel. Selanjutnya kita lihat di sini ada pendapatan bunga sebesar 72.210,69. Pendapatan bunga itu dikredit ya teman-teman. Jadi di sini pendapatan bunga sebesar 72.210,69. Nah, selanjutnya di sini ada amortisasi diskontonya, perhatikan nilainya positif ya, teman-teman. Nilainya positif artinya di sini menambah nilai piutang wesel yang sebelumnya. Karena piutang wesel kalau bertambah artinya posisinya di debit. Jadi di sini ada piutang wesel sebesar berapa? Sebesar yang ada di tabel 8.210,69. Nah, begitu. Nah, ini jurnalnya sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal setelah 1 Januari 2010, 31 Desember 2010. Jurnal selanjutnya 1 Januari 2011. Nah, 1 Januari 2011, sehari kemudian akhirnya si perusahaan Dubois Inc. ini berhasil mendapatkan bunganya. Jadi bunganya baru diterima pada 1 Januari 2011. Kita udah nyatet nih jurnal yang ini. Jangan dicatat lagi. Dan diulangi lagi, double nanti jadinya. Kita cuma mau mendapat pelunasan yang ini aja nih. Kita cuma mau mendapat pelunasan yang piutang bunga. Nah, kita cuma mendapat pelunasan piutang bunga ini. Sehingga jurnalnya nanti kas, karena perusahaan dapat duit, kreditnya apa? Kreditnya piutang bunga yang di atas. Nah, piutang bunga. Nah, nilainya berapa? Nilainya kan dapat sepenuhnya, 64.000. Sehingga jadinya seperti ini. Begitu. Nah, begini. Untuk jurnal 1 Januari 2011. Nah, nanti 31 Desember 2011 nanti berarti ngambil angka yang yang baris yang ini. Nanti ya. 31 Desember 2011 jurnalnya diulangi lagi, tapi angkanya perhatikan, angkanya ambilnya yang baris selanjutnya dan terus seperti itu sampai nanti jurnal yang selanjutnya. Nah, nanti 1 Januari 2017 nanti akan 31 Desember 2007, hati-hati ya, 31 Desember 2016 teman-teman membuat jurnal yang ini dulu. Nah, mungkin untuk gampangnya saya tambahin satu tanggal lagi biar teman-teman tidak bingung deh. Kita tambah lagi tanggal yang 31 Desember, kita buat jurnalnya 31 Desember 2016.
Kita coba buat jurnalnya. Desember 2016 kita coba. Nah, jadi nanti ke 1 Desember 2016 jurnalnya berarti sama persis ya akunnya seperti yang di atas, teman-teman. Kalau mau bisa di copy aja. Saya copy. Kuningnya nggak usah ya. Sebentar. Nah, tapi angkanya yang beda. Jadi angkanya kita lihat yang piutang bunga ambilnya adalah baris yang terakhir ya. Piutang bunga. Nah, piutang weselnya adalah yang ini. Yang amortisasi diskonto ya, piutang weselnya. Ini. Pendapatan bunganya yang ini. Nah. Oke, nah, sudah. Nah, ini jurnal 31 Desember 2016. Nah, nanti 1 Januari 2017-nya jurnalnya ada 2. Yang pertama, teman-teman mendapat pelunasan yang piutang bunga ini dulu. Jadi, nanti perusahaan dapat yang jurnal ini diulangi lagi, teman-teman. Yang 1 Januari 2011 ini diulangi setiap 1 Januari ya. Jurnal pelunasan piutang bunganya. Kita ulangi di sini. Tapi angkanya adalah angka piutang bunga 31 Desember 2016. Begini. Sama, 64.000 terus. Nah, tapi karena ini pelunasan, jadi nggak cuma ini saja. Karena ini ada soal selanjutnya. Biar nggak mengganggu, saya turunkan. Nah, jadi nanti selanjutnya di sini jurnal ini kan tanggal jatuh temponya 1 Januari 2017. Jadi 1 Januari 2017 ini kita mendapat jurnal untuk pelunasan piutang wesel yang keseluruhan, yang 800.000. Sehingga jurnalnya dapat lagi di sini piutang wesel sebesar berapa? Sebesar 800.000 full dilunasi. Nah, begini. Nah, ini kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman mau dipisah biar mempermudah. Tapi kalau mau digabung, 2 jurnal dijadiin 1 juga tidak masalah, begitu. Nah, saya harap tidak bingung ya teman-teman terkait dengan jurnal ini. Nah, ini jurnalnya agak kompleks, teman-teman harus membedakan 31 Desember sama 1 Januari. Kenapa? Karena di sini disebutkan pembayaran bunganya diterima setiap 1 Januari. Artinya pada 31 Desember, teman-teman harus buat dulu jurnal penyesuaian untuk mengupdate pendapatan bunga, piutang weselnya harus diupdate dulu karena mau buat laporan keuangan kan pada 31 Desember. Jadi nggak bisa nunggu 1 Januari. Makanya jurnalnya agak ribet begini. Nah, sekarang saya tanya, kalau di soal ini diganti nih, pembayaran bunganya, kalau misalnya ya, pembayaran bunganya diterima setiap 31 Desember gimana? Nah, lebih mudah hidup kita. Nah, saya praktekkan ya. Nah, saya praktekkan, saya hapus ini semuanya untuk mempermudah hidup kita. Saya hapus dulu bawah semuanya. Nah, kalau bunganya diterima 31 Desember, artinya apa? Artinya kita nggak perlu ribet-ribet buat jurnal penyesuaian. Jadi langsung 31 Desember itu duitnya langsung sudah diterima. Sehingga di sini sudah bukan piutang bunga lagi, tapi kalau pembayaran bunga yang diterima setiap 31 Desember, di sini sudah jadi kas langsung. Seperti itu. Sudah langsung jadi kas. Dan kita sudah nggak perlu mikir jurnal 1 Januari. Karena nanti 1 Januari 2011, di sini ada jurnal lagi nggak perlu dibuat terkait ini? Udah nggak ada. Tidak ada jurnal. Jurnal. Nggak perlu kita membuat jurnal. Sudah langsung, uangnya sudah diterima sih 31 Desember 2010. Sehingga di sini langsung nanti jurnal selanjutnya, sehingga nanti jurnal selanjutnya langsung di sini 31 Desember 2011 gitu. Itu kalau pembayaran bunga diterima 31 Desember. Lebih mudah jadinya memang. Nah, itu untuk soal yang ini ya. Soal yang latihan 2 ini yang A sama B. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk latihan 2, tapi poin C. Nah, jadi poin C ini memodifikasi soal yang di atasnya. Jadi, informasinya sama. Jadi, di sini Du Bois Inc. memberikan pinjaman kepada John Cook Corporation 800.000 pada 1 Januari 2010. Tapi perbedaannya adalah piutang weselnya semi-annually, dibayarkan setiap setengah tahun, dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Jadi jatuh temponya bukan 7 tahun, teman-teman. Jatuh temponya 3 tahun. Buatlah schedule amortisasi diskonto yang baru. Nah, jadi di sini kita lihat perbedaan pertamanya adalah di sini market rate-nya sama, teman-teman. Market rate-nya sama. Sebesar 10%.
bunganya juga 8%, market rate-nya 10%, maaf, stated rate-nya 8%, periodenya sekarang 3 tahun. Tetapi teman-teman harus hati-hati dengan semi annually yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau semi annually itu menandakan bahwa dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran bunga. Kita sebut saja pembayaran bunganya itu setiap 30 Juni dan 31 Desember. Nah, pembayaran bunganya setiap tanggal itu. Nah, kalau begitu ini gimana, Bu, kita membuatnya? Nah, kalau seperti ini kita membuatnya. Teman-teman hati-hati ketika memasukkan data-data untuk perhitungan. Yang pertama, nilai nominal tidak berubah, nilai nominal tetap 800.000. Yang berbeda adalah bunganya. Jadi teman-teman, bunga 8% dan 10% ini itu kan untuk 1 tahun. Padahal di sini dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran bunga. Logikanya artinya apa? Artinya perusahaan itu dapat uang setiap 1 tahun 2 kali. Nah, periode itu adalah terkait dengan, bukan berarti harus 1 tahun. Periode itu adalah terkait dengan jangka waktu di mana perusahaan itu menerima uang dari pembayaran bunga. Dengan kata lain, setiap 1 tahun itu ada 2 periode. Karena ada 2 kali pembayaran bunga, maka 1 tahun itu dianggap dibagi jadi 2 periode. Sehingga ketika jatuh temponya 3 tahun, artinya periodenya berapa? 3 dikali 2. Sehingga periodenya itu 6 periode. Nah, masuknya. Berarti bukan 3 tahun, tapi 6. Periodenya 6. Atau kita tulis saja 6 deh, periodenya 6. Nah, sekarang bunganya. Karena ini juga bunganya adalah untuk 1 tahun, padahal 1 tahun terbagi jadi 2 periode, maka bunganya Anda bagi jadi 2 semuanya. Baik bunga pasar maupun bunga nominalnya. Bunga pasarnya tadinya adalah 10%, maka menjadi 5%. Bunga nominalnya tadinya 8%, menjadi 4%. Gitu. Nah, kalau sudah dapat angka update ini, baru nanti kita hitung sekarang faktor diskontonya. Kita mulai dari faktor diskonto of 1 dulu. Ini faktor diskonto annuity ya. Kita mulai dari faktor diskonto of 1. Bunga pasar 5%, periodenya 6. Kita hitung dengan tabel. Nah, kita lihat di atas tabelnya present value of 1 ya. 5%, periodenya 6. 5% periodenya 6, berarti di sini dapatnya 0,74622. Ini 0,74622. Gitu. Oke, di sini naik 5%, 6 periode ya. 4, 6, 2, 2. Oke. Selanjutnya faktor diskonto annuity juga sama, bunga pasarnya 5%, periodenya 6. Sehingga kita sekarang masuk yang tabel anuitas, perhatikan. Present value of ordinary annuity, 5% di sini, periodenya 6. Sehingga dapatnya adalah 5,07569. 5,07569. 5,07. Nah, ini sudah dapat faktor diskontonya. Nah, selanjutnya kita tadi masih ingat tahap selanjutnya apa? Membayar bunga tunai, menghitung bunga tunai ya. Bunga tunai itu berarti uang yang kita terima dari pembayaran bunga. Nah, sehingga di sini bunga tunainya, ingat ya, bunga tunai itu stated rate dikali nominal. Nah, stated rate-nya kan sudah kita hitung, jadinya 4% ya, sehingga di sini adalah 4% dikali nilai nominal. Dapat di sini 32.000, separuhnya ya. Dan tadi kan 64. Jadi present value nominalnya kita hitung lagi 800.000. Di sini dikali faktor diskonto of 1-nya 0,74622. Sudah dapat angkanya adalah 596.975, sekian. Itu untuk present value nilai nominal. Present value bunganya berarti bunga tunai yang 32.000 ini kita kalikan faktor diskonto annuity 5,07569. Sudah dapat, sehingga kita kalikan, ini dapat di sini 759.398. Ini adalah total present value untuk piutang vessel-nya yang dengan kondisi yang baru seperti yang dijabarkan pada poin C.
Nah, sekarang kita akan mencoba membuat jurnal ininya, membuat apa namanya, tabel amortisasinya. Tabel amortisasinya berarti pertama 1 Januari 2010. Nilai bawaan Wesel saja yang sesuai hasil perhitungan yang di sini. Nah, selanjutnya kan setiap 7 bulan, setiap 6 bulan. Nah, setiap 6 bulan berarti selanjutnya itu kasnya diterima kapan? Kasnya kan diterima 30 Juni nih. 30 Juni dan 31 Desember. Anda boleh tulis di sini 1 Juli, monggo, nggak masalah. Saya langsung angkanya tanggal sesuai dengan, kalau saya lebih prefer, lebih suka kalau di tanggalnya ini adalah tanggal pembayarannya, biar Anda nggak salah. Nah, jadi pembayarannya karena 30 Juni, maka saya ubah di sini jadinya 30 Juni 2010. Pembayaran bunga pertama. Bunganya berapa? Tadi sudah kita hitung bunga tunainya 32.000. Seperti ini. Ntar di sini 31 Desember 2010. Lalu di sini saya buat dulu tanggalnya ya. Ini 2011. 31 Desember 2011. 30 Juni 2012. 31 Desember 2012. Karena ini kan periodenya jatuh tempo 3 tahun ya, baik tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012. Berarti jatuh temponya nanti di sini adalah tanggal jatuh tempo pada 1 Januari 2013. Nah, jadi ini terakhirnya. Nah, selanjutnya kita coba ngisi tabelnya. Cara ngisi tabel juga sama ya. Jadi pertama pendapatan bunga itu berarti market rate, bunga pasar yang 5% ini dikali nilai bawaan Wesel yang sebelumnya. Nah, amortisasi juga sama, tidak berubah, pendapatan bunga dikurangi kas diterima. Amortisasi diskontonya selalu nilai bawaan Wesel, di sini ditambah amortisasi diskonto. Nah, itu tidak berubah. Jadi hitungannya sama persis seperti yang tadi. Nah, saya ulangi ya, yang saya lanjutkan. Kas diterima ini berarti sama terus setiap periode, jangan sampai salah. Nah, selanjutnya pendapatan bunga juga sama. Pendapatan bunga diulangi lagi, teman-teman. Bunga pasar dikali nilai bawaan sebelumnya. Nah, terus amortisasi diskonto, masih pendapatan bunga dikurangi kas diterima. Lalu nilai bawaan Wesel dapatnya adalah nilai bawaan sebelumnya ditambah amortisasi diskonto. Nah, ingat ya, saya ulangi berkali-kali, perhatikan teman-teman di sini posisinya ini plus ditambah. Kenapa? Karena ini adalah kondisi diskon. Kalau kondisi diskon itu, piutang Wesel itu pertama kali diterbitkan, yang tanggal ini, dia tuh di bawah nilai nominal. Makanya dia ditambah terus. Nanti akan ada soal yang akan teman-teman kerjakan tuh kondisinya kebalikan, yaitu premium. Nah, kalau premium berarti nanti bagaimana? Nah, teman-teman bisa mencoba mengerjakannya gimana. Oke, saya selesaikan ya, ini pakai rumus teman-teman. Saya izin pakai rumus, biar cepat. Nah, seperti ini. Sudah dapat ya, sampai tanggal jatuh temponya. Nah, nanti di sini teman-teman perhatikan, di sini masih sama seperti tadi, 800 ribunya lebih, 4,85. Kita pastikan biar sama, biar pas 800 ribu. Saya di sini saya kurangin 4,85. Nah, sudah dapat ya. Nah, kalau sudah dapat, di sini sekarang kita coba buat jurnalnya. Kita coba buat jurnal yang pertama 1 Januari 2010. Yaitu jurnalnya seperti tadi, piutang Wesel klinik kas. Sebesar ini. Nah, kita cukup tanggal yang 30 Juni sama 30 Juni sama 31 Desember ya. 30 Juni tidak berubah. Nah, 30 Juni di sini berarti menerima sama, menerima kas, karena pembayaran bunganya diterima setiap 30 Juni atau 31 Desember, berarti Pak langsung ya, 30 Juni langsung kas di sini. Lalu di sini ada piutang Wesel, lalu di sini ada pendapatan bunga. Kasnya sesuai yang di baris ini, piutang Weselnya sesuai yang di ini, amortisasi diskonto, pendapatan bunganya sesuai yang di sini. Dan seterusnya sampai nanti 31 Desember berarti ngambil kolom yang ini,
30 Juni 2011 ngambil kolom yang ini, dan seterusnya sampai selesai. Nanti tanggal terakhir ya saya langsung saja yang baris terakhir aja pelunasan. Di sini 31 Desember 2012, jurnalnya sama, persis. Nah, ngambil angkanya saja yang baris yang berbeda, hati-hati. Nah, ini pendapatan bunga yang di kolom pendapatan bunga. Nah, baru nanti, karena ini pelunasannya kan 1 Januari 2013 jatuh temponya, jadi baru 1 Januari 2013, baru nanti dilunasin jurnalnya. Piutang wesel, kas. Piutang weselnya berapa? Sudah nilainya sudah jadi 800.000. Nah, begitu. Baik, saya rasa ini cukup untuk pembahasan contoh latihan soal. Nanti setelah ini teman-teman untuk tugasnya adalah mencoba mengerjakan latihan soal 3 dan 4. Itu variasi tidak sama persis seperti contoh yang sudah saya jelaskan, mohon maaf. Hidup Anda tidak semudah yang Anda harapkan. Nah, jadi selanjutnya nanti silakan dikerjakan, nanti bisa menanyakan kepada saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan mengerjakan dan mempelajari materi yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.